Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Awesome kid! Yes, I am! Yes! Yes, shalom! Hai, apa kabar? Princesses dan princess of Awesome Kids. Sudah hari Minggu lagi dan ini adalah di awal bulan Agustus. Selalu minta hikmat Tuhan atas segala apa yang kita lakukan, karena hikmat Tuhan itu yang akan menuntun kita menuju ke arah yang lebih baik. Oke? Dan sekarang kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, posisi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hikmat-Mu. Kami mau berserah penuh kepada-Mu Tuhan, untuk segala apa yang kami putuskan, apa yang kami lakukan adalah berdasarkan hikmat-Mu. Kami mau meminta hikmat-Mu agar tercurah atas kami senantiasa, biar Kau singkapkan pengetahuan-pengetahuan ilahi-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berkhidmat sepanjang hidup kami. Haleluya. Amin. Sekarang saatnya memuji Tuhan. The wise man built his house upon a rock. The wise man built his house upon a rock. The wise man built his house upon a rock, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, but the house on the rock stood firm. Build your life on the Lord Jesus Christ. So build your life on the Lord Jesus Christ. So build your life on the Lord Jesus Christ, and the blessings will come down. The blessing come down as your praise go up.
The blessing comes down as your praise go up. The blessing comes down as your praise go up. Serving your life on the Lord. Serving your life on the Lord. Serving your life on the Huhu. Pasti semuanya mau menjadi yang wise man ya, orang yang bijak ya, membangun rumah di atas batu karang, kokoh dan kuat. Seperti halnya kita berdiri di atas firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Jangan lari-lari dulu, kok malah ambil makanan. Kita menyembah Tuhan dulu ya. Ayo. Kembali lagi. Dan sekarang siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus, biar nama-Mu yang ditinggikan, biar Engkau bertata dalam pujian kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Yesus. Haleluya. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be
Ubah hati kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Change my heart, Lord, menjadi indah di hadapan-Mu Bapa. Biar hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Haleluya. Amen. Sekarang siapkan hati, duduk yang tenang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa bersukacita dan tersenyum ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, princess and princesses. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk Tuhan. Adik-adik, hari ini Kaduber sangat senang sekali karena Kaduber bisa bertemu lagi bersama adik-adik semua untuk menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, kita juga bersyukur hari ini kita bisa beribadah meskipun kita beribadah online. Kita bisa beribadah pada hari ini karena pertolongan Tuhan buat kita semua. Jadi kita tetap bersyukur untuk semuanya itu. Adik-adik, semua sudah siap dengarkan firman Tuhan? Kalau semua sudah siap, semua bilang haleluya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Yuk semua lipat tangan, matanya ditutup. Kaduber pimpin kita dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan kami sangat bersuka cita karena pertolongan Tuhan kami ada saat ini. Kami juga bersyukur kami bisa memuji Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Berikan kami pengertian dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, hari ini kita belajar firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 28. Dan tema kita hari ini adalah hati yang berhikmat. Apa adik-adik? Iya, hati yang berhikmat. Apa sih arti berhikmat? Ada yang tahu nggak? Oke, sebelum Kak Du berkasih tahu sama adik-adik semua,
Kakak mau tanya dulu. Siapa di sini yang suka berdoa? Coba kakak mau lihat ya siapa aja yang suka berdoa. Wah, keren adik-adik. Adik-adik semua suka berdoa. Good buat adik-adik. Biasanya, kalau adik-adik berdoa, apa sih yang adik-adik minta dalam doa adik-adik? Apakah adik-adik minta mainan-mainan? Robot? Sepeda? Apa squishy? Apa baju Barbie? Oh bukan. Terus apa dong adik-adik? Oh minta Tuhan supaya Tuhan terus menolong adik-adik. Keren. Adik-adik semua, pada hari ini juga kakak akan menceritakan seorang tokoh Alkitab. Dia adalah seorang raja yang memimpin suatu penduduk yang sangat banyak jumlahnya. Dia juga berdoa kepada Tuhan dan meminta sesuatu kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak siapa dia? Dan adik-adik tahu apa yang dia minta? Oke, Aduber akan kasih tahu. Dia adalah Raja Salomo. Siapa adik-adik? Ya, Raja Salomo. Pada waktu itu adik-adik, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk memberikan persembahan korbannya. Di situ, di Gibeon, Tuhan berfirman kepada Raja Salomo. Kira-kira apa ya yang difirmankan Tuhan kepada Raja Salomo? Ternyata Tuhan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wah, adik-adik, kira-kira kalau adik-adik mendengar suara Tuhan seperti itu, kira-kira apa yang adik-adik minta kepada Tuhan? Pasti adik-adik minta robot, boneka, atau apa lagi? Minta squishy, apa lagi? Oh, bukan ya? Oke, kalau bukan, good buat adik-adik. Nah, adik-adik, disitulah Raja Salomo berkata kepada Tuhan. Dia menjawab firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan tanggung jawab yang besar buat saya untuk memimpin umatmu yang sangat banyak. Jadi, saya sangat membutuhkan hikmat daripadamu. Wah, adik-adik, ternyata Raja Salomo tidak meminta harta kepada Tuhan. Ia meminta hikmat kepada Tuhan. Apa sih hikmat itu? Hikmat adalah pemberian Tuhan kepada manusia supaya hidup dalam kebenaran, supaya bisa memberikan keputusan yang baik, supaya tahu mana yang salah dan mana yang benar. Wah, itulah yang diminta oleh Raja Salomo kepada Tuhan adik-adik. Lalu Tuhan pun menjawab doanya itu. Tuhan mengabulkannya adik-adik. Dia memberikan hati yang berhikmat kepada Raja Salomo. Keren kan? Nah, pada suatu hari adik-adik, Raja Salomo diperhadapkan dua perempuan. Kira-kira ngapain ya dua perempuan ini diperhadapkan di hadapan raja? Ternyata kedua perempuan ini punya masalah. Mereka memperebut satu anak adik-adik. Wah, kira-kira ngapain ya mereka bisa memperebut satu anak? Gimana ceritanya? Oke, Kado berjelaskan ya. Dengarkan baik-baik. Dua orang perempuan sundal ini adik-adik, mereka tinggal dalam satu rumah. Kemudian mereka juga sama-sama melahirkan anak baby. Siapa di sini punya adik baby di rumah? Wah, ada. Pasti lucu ya? Good. Nah, adik-adik, ketika mereka sama-sama melahirkan, ternyata anak yang satu ini sudah meninggal, sedangkan yang satu masih hidup. Lalu, ibu dari anak yang sudah meninggal ini diam-diam mengambil anak yang masih hidup itu dan menukarnya dengan anak yang sudah meninggal. Nah, itulah masalahnya adik-adik. Tapi pada waktu itu raja tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena Raja Salomo tidak ada pada waktu itu. Karena mereka cuma berdua di rumah itu. Kira-kira menurut adik-adik, cara Salomo
untuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar? Ada yang tahu? Oke. Ternyata Raja Salomo menyuruh pengawalnya untuk membelah dua anak itu, adik-adik. Wah. Kalau adik-adik pikir, kok tega ya Raja Salomo membagi dua anak itu? Itu kan sama halnya dosa. Nah, tunggu dulu adik-adik. Dengarkan ceritanya. Ternyata ketika Raja Salomo berkata demikian, ibu kandung dari anak itu berkata, supaya anak itu jangan dibelah dua, berikanlah anak itu kepada ibu yang satu ini. Nah, sedangkan ibu yang satu ini adik-adik menginginkan kalau anak itu dibelah dua. Lalu, disitulah Raja Salomo mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan akhirnya Raja Salomo berkata, berikanlah anak itu kepada ibu ini, karena dialah ibu dari anak itu. Wah, keren sekali. Ternyata dengan cara itu Raja Salomo bisa membuktikan mana yang salah dan mana yang benar. Di situ orang sangat terkagum-kagum dengan keputusan yang Raja Salomo berikan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Tuhan ternyata memberikan hikmat yang sangat luar biasa kepada Raja Salomo. Nah, dari cerita firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan, kita juga belajar dari Raja Salomo. Kita perlu meminta hikmat daripada Tuhan. Dengan cara apakah? Kita berdoa kepada Tuhan supaya Dia memberikan hikmat kepada kita. Pada saat kita juga diperhadapkan suatu masalah, mungkin ada teman adik-adik datang kepada adik-adik sedang bermasalah. Dia sedang bertengkar kepada temannya. Nah, di situ adik-adik bisa meminta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana adik-adik memberikan solusi kepada teman adik-adik supaya mereka bisa berdamai, supaya mereka kembali berteman dan saling memaafkan. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Kita perlu meminta hikmat daripada Tuhan supaya kita hidup dalam kebenaran Tuhan dan juga mengucapkan hal-hal yang baik dan memperkatakan hal-hal yang baik, karena hal-hal yang baik itu adalah hikmat yang Tuhan berikan buat kita semua. Oke adik-adik, dan hari ini kita juga ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal 2 ayat 6. Adik-adik dengarkan ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, adik-adik, hikmat itu adalah pemberian Tuhan. Dari mulutnya Tuhan datang pengetahuan dan juga kepandaian. Jadi adik-adik, hikmat adalah berasal daripada Tuhan. Sekarang, jangan hanya di sini saja kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita bisa mengingatnya setiap hari. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami bisa belajar firman Tuhan dari seorang Raja Salomo, supaya kami mempunyai hati yang berhikmat dan juga kami bisa memberikan keputusan yang baik seperti Raja Salomo. Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat dan juga berkati semua adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tolong mereka Tuhan, tolong kami semua, tolong keluarga mereka, biarlah keluarga mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sama-sama, katakan amin. Adik-adik semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatannya. Shalom. Halo adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji
menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kita kali ini kita akan membuat seperti ini. Ya, kita akan membuat sebuah mahkota dengan bentuk hati. Nah, alat-alatnya yang diperlukan sebagai berikut. Karton berwarna hitam, kita membentuk hati berukuran besar, lebih besar 1 cm dari ukuran hati karton berwarna merah. Dan juga kita buat karton untuk pengikat kepala sesuai dengan ukuran kepala kita. Bentuk hati yang tadi sudah kita bagi dua, kita tempelkan di kertas karton warna putih. Nah, jadinya akan membentuk seperti ini. Jadi, tinggal ditempelkan semua bentuk hati yang besar maupun yang kecil pada kertas karton panjang yang akan menjadi ikat kepala adik-adik. Jadinya seperti ini. Nah, adik-adik, ini adalah aktivitas kita minggu ini sesuai dengan tema kita, yaitu hati yang berhikmat. Mudah bukan? Jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Setelah membuatnya, adik-adik dapat mengirimkan foto ke Instagram Glow Awesome Kids di bawah ini. Sampai jumpa di aktivitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.